Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita saat ini berada dan melakukan aktivitas kita. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menjadi nats renungan pada hari ini Jumat 27 Februari 2026 tertulis dalam Ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan telah menjalankan yang direncanakannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala, Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekilas teks ini mungkin kita dengar atau kita baca seakan-akan luapan emosional yang lepas kendali. Mungkin saja begitu. Namun sesungguhnya ini adalah pengakuan dari dalam hati yang paling tulus. Ini adalah pengakuan teologis. Yerusalem itu hancur bukan karena Tuhan lengah. Bukan karena Tuhan yang begitu saja membiarkan karena dia lengah. Atau karena Babilonia itu terlalu kuat untuk ditaklukkan. Tapi karena Tuhan sedang menggenapi firman-Nya dan menepati janjinya. Nubuat tentang penghukuman sudah lama disampaikan. Misalnya melalui Nabi Yeremia itu sudah disampaikan. Jadi ratapan ini, teks kita hari ini sesungguhnya adalah pengakuan bahwa sejarah berjalan di bawah kendali Allah. Mengapa dikatakan Ia menjadikan si seteru senang atas kamu, Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu? Karena bangsa itu adalah bangsa yang tidak setia pada perjanjian dengan Allah. Konsekuensi itu jelas ada. Dan disitulah letaknya bahwa Allah itu setia pada firman yang telah disampaikannya. Mari kita coba perhatikan sesuatu yang sejujurnya ini tidak nyaman bagi kita pada zaman ini. Teks ini tidak berkata Tuhan gagal melindungi kamu. Teks ini berkata Tuhan melakukan. Itu berarti kehancuran itu bukan kecelakaan semata. Bukan karena Tuhan lalai. Bukan karena Tuhan itu lepas kendali. Keadaan kita itu mungkin. Keadaan yang terjadi pada teks itu adalah konsekuensi atas perjanjian yang diabaikan oleh bangsa itu. Sekarang mari kita coba tarik kepada kehidupan kita di zaman ini. Yang tentu saja bagi beberapa orang ini tidak akan mengenakan pada hatinya. Banyak orang hari ini hancur lalu langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, menyalahkan orang tua, menyalahkan gereja, menyalahkan ekonomi, menyalahkan media sosial yang padahal mungkin dia yang mengetik atau berbicara tanpa disaring dahulu. Sehingga bola liar itu terjadi. Sehingga apa yang tidak diharapkan itu terjadi. Demikianlah kehidupan dalam teks ini. Konsekuensi itu terjadi dan itu terjadi kepada kita saat ini. Semua keadaan itu bisa menjadi peran aktif yang membuat kehidupan kita serasa hancur. Tetapi ratapan ini
Tetapi teks ini, Ratapan 2 ayat yang ke-17 memaksa kita bertanya lebih dahulu di dalam hati kita. Apakah ada firman yang sudah lama aku abaikan? Apakah ada perjanjian dengan Allah atau firman Allah yang tidak aku lakukan? Mari kita coba telisik ke dalam hati kita masing-masing. Apakah ada peringatan yang kita remehkan dari Tuhan? Kita hidup di zaman yang alergi terhadap kata konsekuensi. Bahkan semua dari kita mengharapkan afirmasi, mengharapkan pandangan dari orang-orang lain agar mereka mengenal kita dan memuji kita. Hanya sedikit orang yang mau diberi koreksi. Kita ingin Tuhan sebagai penghibur tetapi tidak sebagai hakim yang konsisten dengan firman-Nya. Terkadang kita itu egois di dalam hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kadangkala kehancuran dalam hidup bukan karena Tuhan itu jauh, tetapi karena Tuhan itu konsisten dengan kata-katanya. Tuhan itu konsisten dengan firman-Nya. Tuhan itu setia kepada apa yang telah disampaikannya. Dia konsisten kepada firman-Nya. Namun kita yang tidak mau konsisten. Kita yang tidak setia. Kita hanya ingin enaknya saja ketika kita berbuat baik. Namun ketika kita melanggar satu firman, kita tidak mau menerima konsekuensinya. Di kekonsistenan Allah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, disitulah terletak harapan yang benar-benar ada. Apabila Tuhan konsisten dengan katanya, dengan firman-Nya, saat kita tidak setia Dia menghukum. Tentu saat kita setia juga Dia akan konsisten dengan penghiburannya, dengan kasih-Nya, dengan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi mari coba kita telisik. Apakah ada firman yang sudah lama aku abaikan? Apakah ada peringatan yang aku remehkan? Sehingga kita coba berbenah diri. Kita bisa membenahi diri kita, membenahi pikiran kita, membenahi hati kita. Agar kita setia kembali kepada firman yang telah disampaikannya kepada kita. Agar kita setia di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau melindungi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih setia kepada kami ya Tuhan. Engkau konsisten di dalam firman-Mu. Sehingga kami juga menerima harapan daripada itu ya Tuhan. Kami memohon di hadirat-Mu. Ajarlah kami dan tuntunlah kehidupan kami. Agar kami juga bisa konsisten dan setia taat kepada firman-Mu. Agar berkat-Mu itu tetap tercurah dalam kehidupan kami seutuhnya. Ya Tuhan, berkatilah setiap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada melakukan aktivitas mereka. Lindungilah ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan kiranya itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah kami atas setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita semua untuk melanjutkan aktivitas kita dimanapun dan kapanpun kita mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati. Yesus kau si Bapa, tak sampai